Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Marsa Davina, kemudian bersama rekan-rekan saya yang bernama Rizkina Fatihastul Sadin dan Teguh Muhammad Nur Hakim. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan before dan after dari pengembangan proyek UTS sebelumnya yang sudah kami buat. Nah, di sini pada bagian before atau bagian sebelum kita lakukan pengembangan, terdapat nama dari websitenya tersendiri. Di sini bernama Manajemen Coffee. Nah, terdapat juga emoticon coffee di atas ini. Kemudian di bagian navbar ini terdapat home, menu, about, login, dan register. Di bagian sini juga terdapat ucapan selamat datang di Manajemen Coffee, dan di sini pelanggan dapat melihat menu kalau misalkan mereka sudah login. Nah, di bagian bawah juga terdapat menu coffee favorit yang sering dipesan oleh pelanggan. Nah, di bawahnya lagi terdapat bagian informasi tentang Manajemen Coffee, jadi website platform Manajemen Coffee. Nah, di bawahnya juga terdapat copyright dari website Manajemen Coffee. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagian dari loginnya. Nah, untuk UI dari loginnya, untuk bagian backgroundnya ini masih polosan, jadi berwarna hitam. Kemudian bagian cardnya di sini berwarna abu, dan terdapat emoticon coffee di atas, dan ada selamat datang di Coffee Time. Di sini juga terdapat emoticon coffee dan ada kalimat silakan login untuk memesan kopi favoritmu. Di sini pelanggan bisa memasukkan email, password, dan forgot your password. Di sini juga bisa login. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian registernya. Nah, untuk tampilan registernya di sini masih berwarna color palette-nya berwarna hitam putih, untuk background-nya warna hitam, dan card-nya juga berwarna hitam. Jadi masih belum sesuai dengan bagian tampilan login. Di sini untuk bisa menginputkan nama, ini berwarna putih, ada nama, email, password, dan juga confirm password. Dan di bawahnya juga terdapat button register untuk supaya si pelanggan itu bisa regis akun yang akan dibuat. Baik, next. Di sini saya akan mencoba masuk ke tampilan dashboard user. Nah, berikut adalah tampilan dari dashboard user. Terdapat nama si user di sini, namanya adalah Farhan. Kemudian di sini juga terdapat button logout, dan ada card atau judul, yaitu judulnya menu coffee. Di sini juga terdapat emoticon coffee, dan untuk color palette-nya ini berwarna hitam, di sininya berwarna putih, dan ini masih berwarna coklat dan polosan. Kemudian terdapat juga card dari menunya. Di sini menunya latte, kemudian ada harga, dan juga ada stok dari menunya atau barangnya. Nah, di sini terdapat button tambah kurang, di plus dan tambah, supaya si pelanggan itu bisa menambahkan pesanannya sesuai yang ingin dipesan. Misalkan di sini pesan 2 latte, kemudian terdapat button pesan yang ada emoticon keranjang, bisa diklik. Nah, ketika diklik, ini tuh akan pindah ke halaman riwayat belanja. Nah, di sini terdapat riwayat belanja dari si pelanggan, ada produk, jumlah, harga, total, dan juga tanggal. Nah, untuk card dari riwayat belanja ini berwarna abu tua dan juga abu muda. Untuk produk, jumlah, harga, dan lainnya ini tuh berwarna kuning, dan yang lainnya berwarna hitam, kemudian total harganya berwarna kuning juga. Nah, untuk background-nya ini masih polosan dan berwarna abu-abu. Kemudian di sini juga terdapat button kembali ke dashboard supaya pelanggan ketika mengklik itu bakal kembali ke halaman dashboard user. Nah, di sini user bisa logout dari akun user dan akan kembali ke landing page. Kemudian di sini saya akan menjelaskan bagian dashboard admin. Di sini kita masuk terlebih dahulu ke akun adminnya. Nah, di dashboard admin ini terdapat nama admin, di sini nama admin, kemudian ada juga logout supaya admin bisa logout, dan untuk color palette-nya ini berwarna hitam, putih, dan juga abu-abu. Di sini terdapat kalimat selamat datang untuk admin, dan ada emoticon tangan melambai. Di sini juga terdapat kata dashboard admin, dan ada 2 button, yaitu button produk dan juga button kelola pesanan. Ketika admin bisa ngeklik kelola produk, di sini bakal terlihat produk yang sudah dipesan oleh pelanggan. Ada nama, harga, stok, juga aksi. Nah, di sini namanya untuk nama produk, harga, juga stok. Nah, di sini terdapat button aksi, yaitu edit dan hapus. Di sini editnya berwarna biru dan hapusnya berwarna merah. Nah, untuk card tambah produk ini berwarna abu muda dan juga abu yang sedikit kehitam-hitaman. Nah, terdapat tambah produk untuk si admin ini bisa menambahkan produk. Kita klik tambah produk. Nah, di bagian tambah produk, UI-nya masih berwarna abu-abu. Kemudian ketika admin menambahkan produk dan juga simpan, ini produknya bakal tersimpan di sini coffee. Nah, kemudian di sini admin juga bisa kembali ke dashboard. Setelah itu admin bisa mengklik kelola pesanan. Nah, di bagian kelola pesanan ini, color palette-nya masih berwarna hitam, putih, dan juga abu-abu. Nah, terdapat
ID user produk status. Di sini ID-nya tuh 1, 2, 3, 4, terus usernya itu nama si pelanggan, kemudian produknya ini produk yang dipesan oleh pelanggan, dan di bagian status ini statusnya ada status pending, complete, cancel, dan juga cancel. Nah, di sini admin bisa memilih, misalkan kalau pesanannya sudah selesai, mungkin di sini akan memilih complete dan admin dapat menyimpan. Nah, di bagian simpan ini berwarna biru, dan di bagian aksi ini terdapat aksi hapus jika admin sudah selesai dan ingin menghapus si bagian kalau pesanannya. Dan di button hapus ini berwarna merah. Ketika diklik hapus, akan terdapat pop-up yang bertuliskan yakin ingin menghapus pesanan ini. Di sini bisa ada button OK dan juga cancel. Di sini kita klik button OK, maka pesanannya sudah berhasil dihapus. Di sini juga terdapat informasi bahwa pesanan sudah berhasil dihapus. Kemudian di sini juga ada button kembali. Nantinya admin bakal diarahkan kembali ke dashboard admin. Selanjutnya di sini ada button logout supaya admin bisa logout dari dashboard admin. Setelah logout, di sini admin akan kembali ke landing page. Baik, segitu saja presentasi atau penjelasan mengenai before dari dashboard user dan juga dashboard admin. Selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya yang lainnya. Baik, untuk sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada rekan saya. Di sini saya selanjutnya akan menjelaskan mengenai dari UI after pengembangan dari proyek kami mengenai platform manajemen Coffee. Nah, pada afternya itu yang pertama pada tampilan dashboard utamanya, yaitu di bagian BandLab Coffee, di mana yang sebelumnya itu sebagai manajemen coffee shop. Nah, di sini kami ubah menjadi BandLab Coffee dan kita juga menambahkan icon yaitu secangkir kopi agar lebih menarik untuk dilihatnya. Kemudian terdapat juga di bagian atas itu dengan navbar home, menu, about, dan juga terdapat login dan juga register, di mana loginnya itu kita kasih buttonnya dengan warna kuning, dan register itu kita kasih ketika kita klik kita kasih warna dengan warna putih. Nah, pada bagian navbar BandLab Coffee ini kami menggunakan temanya yaitu warna coklat. Nah, kemudian untuk selanjutnya yaitu kami juga mengubah atau afternya itu kami menambahkan background pada tampilan dashboard awalnya, dimana pada bagian dashboard awalnya kami ubah agar lebih modern dan minimalistis, agar lebih kelihatan masuk dengan tema yang kami ambil. Nah, di sini juga kami juga menambahkan ucapan selamat datang pada manajemen BandLab Coffee. Nah, kemudian selanjutnya kami juga menambahkan ikon button yaitu untuk melihat menu, dimana ikon button ini juga kami tambahkan sedikit cangkir kopi agar lebih menambah aksen ikonik lebih bagus. Kemudian kita menambahkan button tersebut dengan warna kuning. Baik, untuk selanjutnya kita coba untuk ke bagian menu. Pada bagian menu, di sini kami menuliskan menu kopi favorit atau kopi favorit yang ada di kafe kami. Kemudian pada bagian kabarnya sudah kami after atau sudah kami perbaharui. Kemudian dengan setiap gambarnya itu memiliki card masing-masing. Di dalam cardnya itu sudah berisikan kategori dan juga deskripsi dari si kategori tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai about atau tentang BandLab Coffee. Nah, di BandLab Coffee ini juga menampilkan mungkin bisa dibilang visi misi dari si BandLab Coffee ini. Nah, kemudian pada bagian bawahnya kita menambahkan warna coklat ya, kayak navbar bawah itu header itu dengan warna coklat sesuai dengan yang pada navbar atas. Kemudian pada header tersebut kita tambahkan yaitu copyright. Copyrightnya itu kita beri nama dengan BandLab Coffee sesuai dengan platform yang kita buat. Kemudian tidak lupa juga kita menambahkan kelompok kami yaitu kelompok 7. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai after dari card login dan juga register. Yang pertama kita ke card login terlebih dahulu. Nah, pada bagian tampilan login ini sudah kami perbaharui semodern mungkin dan juga seminimalistis mungkin supaya tampilannya lebih identik dan juga lebih elegan. Nah, di sini kami menambahkan background belakangnya. Pada background belakangnya kami mengambil background yaitu sesuai dengan dashboard awal. Nah, di sini kami membuat efek sedikit pada background belakang yaitu efek blur. Kemudian kita juga menambahkan tampilan cardnya. Tampilan cardnya kita sesuaikan dengan card ukurannya supaya lebih bagus dipandangnya. Kemudian di dalam card tersebut kita juga menambahkan ikonik dari si coffee kami, itu secangkir kopi. Dengan ikon tersebut kita beri warna yaitu warna kuning. Kemudian kami juga memberikan ucapan selamat datang tentunya di coffee kami yaitu BandLab Coffee. Kemudian dengan aksen warna yaitu pada fontnya itu warna kuning sama seperti di ikonnya. Kemudian di bawahnya pada card ini juga kita membuat file input. Terdapat 2 file input, di mana pada file input tersebut berisikan nantinya untuk email dan juga password yang nantinya sudah terdaftar pada akunnya atau yang sudah memiliki akun. Kemudian pada bagian bawahnya terdapat checkbox, di mana checkbox tersebut dikhususkan untuk ketika mengingat kami atau mengingat akun yang sebelumnya sudah terdaftar. Dan tidak lupa kita juga menambahkan keterangan yaitu for your password dengan font warnanya itu warna kuning. Untuk menandakan ketika misalkan kita lupa password nih, kita bisa edit nih passwordnya atau kita ganti passwordnya. Nah, buat selanjutnya itu kita membuat sebuah button. Nah, button ini kita beri warna putih biar warna itu bisa kontras sama si warna coklatnya. Nah, dengan tulisan login dengan sedikit warna tulisannya itu fontnya warnanya itu warna agak sedikit abuan. Nah, kemudian di bawahnya juga terdapat kalimat yaitu ketika kita belum punya akun maka daftar sekarang. Nah, daftar sekarang ini bisa nantinya yang saya akan jelaskan mengenai register from registernya. Nah, kemudian di bawahnya juga kita tambahkan ikon home untuk mempermudah si pengguna ketika melakukan login, ketika ingin kembali ke bagian tampilan dashboard awal, maka kita coba saja untuk membuktikannya itu kita klik login. Kita klik home untuk kembali. Nah, di sini sudah tampil pada tampilan home atau tampilan awalnya. Nah, selanjutnya saya akan membuat menjelaskan mengenai after dari si form register yang sudah kami perbaiki. Nah, pada form register ini sudah kami perbaiki sama seperti sebelumnya.
Kami memperbaiki bagian backgroundnya, kita mengambil seperti backgroundnya itu mengambil fotonya seperti sesuai dengan dashboard awalnya. Kemudian kita kasih efek blur. Kemudian pada cardnya kita sudah sesuaikan ukurannya. Yang sebelumnya agak lebar, nah ini kita agak sedikit panjangin dikit, tapi dia agak sedikit sempitin. Jadi biar si cardnya itu tidak terlalu lebar dan bisa dilihat tuh kayak pas gitu loh. Jadi kayak minimalisir dan modern dan enak dilihatnya gitu. Kemudian gak lupa juga kita kasih keterangan daftar akun baru, yaitu sebagai tanda bahwasanya kita mau daftar dan untuk bagian register akun. Nah, fontnya itu kita ngambil warna kuning. Nah, terus di dalamnya itu kita punya file input. Nah, file inputnya itu ada 4 file input yang isinya nama, email, sama password, sama confirm password. Dengan input tabnya ini tuh kita kasih warna putih. Nah, kemudian di bawahnya terdapat button register yang kita kasih warna itu warna orange agar lebih menyatu sama si cardnya yang warna coklat. Nah, kemudian di bawahnya juga kita nggak lupa nih kasih keterangan apakah Anda itu sudah punya akun atau belum. Kalau misalkan Anda belum, berarti tinggal kalian klik register, dan misalkan kalian sudah punya, maka bisa langsung klik login di sini, maka dia akan tampil ke bagian yang tadi from login. Nah, untuk selanjutnya kita kembali ke menu home, tampilan home. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai after dari user. Nah, kita login terlebih dahulu nih sebagai user atau sebagai customer. Nah, dengan email yang sebelumnya sudah diinputkan di sini, dengan email user yang sudah saya inputkan sebelumnya, kemudian dengan password yang sudah saya atur. Nah, selanjutnya kita login. Nah, di sini udah tampilnya tampilan si UI terbarunya dari si platform yang kami buat mengenai manajemen coffee shop ini. Nah, yang pertama mau aku bahas nih dari after itu, di navbar atas itu kita gradasiin warnanya karena sebelumnya itu kan tidak terdapat gradasi ya. Dan di sini kita mencoba untuk semodern mungkin dan seminimalisir itu masuk dengan tema coffee cafe kami ini. Dan sini kami mengambil warna yaitu coklat tua dengan gradasi coklat muda, atau bisa dibilang dengan coklat putih. Coklat tua dan coklat putih. Kemudian di sini juga pada navbar atas juga terdapat menu home, menu about, dan juga kontak start card. Nah, terdapat juga button logo, di mana pada button logo ini kita kasih aksen warna agar lebih menarik nih. Jadi biar si customer ini nggak lupa nih kalau kita mau logo ini di mana ya logonya. Jadi biar lebih terlihat oleh si user. Makanya kita kasih warna dengan warna merah, tetapi warna merahnya warna merah muda, agar si customer ini tidak terlalu melihat itu sakit di mata gitu. Kalau misalkan kita menggunakan warna merah yang benar-benar ngejreng. Nah, selanjutnya itu ada user nih. Di user ini ada bagian bulatan untuk profil si customer ini. Di sini kami sesuaikan ketika tidak menggunakan si profil, maka dia itu dan di sini di bagian profilnya ini kita sesuaikan warnanya itu mengambil dengan warna coklat. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagian isinya. Isinya itu ada card, ada beberapa card, dan juga ada beberapa button. Yang pertama saya menjelaskan itu tentang card tampilannya nih. Ya, tentu jelas lah tampilan pertamanya card yang pertama kita menggunakan font yang nggak jauh-jauh, kemudian menggunakan warnanya nggak jauh. Kita akan mengambil warna temanya warna coklat plus gradasi, mau coklat tua ataupun dengan gradasi coklat muda ataupun dengan warna putih. Nah, kebetulan pada card yang selamat datang ini ucapan kepada si customer ini menggunakan warna coklat tua plus gradasi dengan coklat muda. Nah, selanjutnya di bagian bawah terdapat juga card itu mengenai promo apa aja sih yang ada di cafe kami nih. Misalkan yang 20% nih kira-kira promo apa nih ya, coffee apa nih yang lagi diskon gitu. Nah, supaya kita buat itu tuh biar menarik si customer, oh wah ini ada diskon, jadi pasti mereka bakal berpikir wah diskon, masa sih nggak beli gitu kan karena ada diskon gitu. Nah, di sini juga cardnya itu kita pakai cardnya sama kayak yang di atas ya, cardnya masih pakai gradasi warna coklat tua dengan coklat muda. Kemudian kita tambahkan sedikit aksen yaitu button lihat menu dengan warna buttonnya itu ada coklat muda ya. Kemudian untuk selanjutnya saya akan membahas mengenai card sampingnya. Ada card samping sebelah kanan itu mengenai lacak pesanan. Nah, di situ tuh fungsinya nanti untuk melacak atau histori dari pesanan si customer nanti. Itu kami menggunakan font warnanya warna coklat ya untuk bagian si card status pesanannya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai after dari kita menambahkan si akses cepat nih. Jadi kita juga nggak usah ngetik atau klik harus balik dulu ke atas gitu untuk ke navbar. Nah, kita kasih akses cepat nih biar si customer itu misalnya mau ke keranjang, terus mau ke about atau mau ke kontak gitu buat hubungin kami. Jadi nggak usah harus ke navbar atas, nggak harus scroll gitu. Kita tambahin akses cepat nih biar si customer lebih enak gitu dan lebih cepat. Kemudian di sini di akses cepat ini kita tambahin button yaitu ke keranjang, kemudian pada kontak dan juga pada about. Nah, di card ini tuh kita kasih gradasi atau bold atas itu dengan warna seurutan, yaitu dari keranjang sampai ke tentang kami. Yang pada keranjang itu coklat muda, kemudian hubungi kami itu coklat agak sedikit tua, kemudian pada tentang kami itu coklatnya coklat tua. Nah, kemudian yang selanjutnya saya akan bahas yaitu mengenai menu diskon nih. Menu diskon ini sudah saya perbaiki lagi nih pada perkembangan sekarang nih, yaitu dari mulai tampilan cardnya. Di sini udah cardnya itu udah masing-masing ya, udah sesuai dari tampilannya, dari jaraknya, kemudian dari ukurannya itu sudah kami bandingkan, sudah kami sesuaikan agar tampilannya itu enak untuk dipandang. Nah, di sini saya cuma ingin membahas satu card saja karena satu card itu mewakili card lainnya. Saya di sini membahas mengenai satu card itu mengenai coklat karamel. Di sini juga kami afternya itu pada card yang coklat karamel ini kami menambahkan sedikit seperti keterangan di atas ujung sebelah kiri, yaitu blend baru, yang artinya menu ini tuh menu baru dari si coffee yang kami buat nih. Nah, di sini juga kami menambahkan import gambar supaya lebih menarik nih, dan juga si customer bisa tahu nih kalau misalkan si coklat karamel ini bentuknya seperti apa, warnanya seperti apa gitu kan. Nah, terus di sini juga kami menambahkan kategori dan juga ada kategori saja. Di sini kategorinya tuh dia itu adalah coklat karamel. Kemudian kami menambahkan juga status dari si harganya berapa, kemudian dari berapa kita menambahkan diskonnya nih, dari yang sebelumnya saya sebutkan dari card diskon nih. Oh, di sini dapat diskonnya 20% nih. Kemudian kita juga menambahkan stoknya. Kayak misalkan 29. Nah, 29 ini nanti akan bisa kita jelaskan kenapa stoknya 29 itu di admin, nanti akan kita jelaskan after dari adminnya. Nah, di sini juga kami menambahkan button pesan sekarang, di mana button ini kita kasih warna nih dengan warna coklat muda nih, dengan tulisan font pesan sekarangnya warna putih, biar kontras keduanya itu lebih nyambung dan juga lebih elegan untuk dilihatnya. Nah, untuk selanjutnya saya ingin menjelaskan after dari si navbar menu. Nah,
Nah, di sini sudah tampil ya tampilannya. Nah, di after menu ini kami sudah memperbaiki dari desain warnanya, segi warnanya, cardnya. Kemudian dengan cardnya kita menggunakan bagian atas ini kita menggunakan warna coklat muda, agak terang sedikit. Kemudian dengan aksen font penyambutan menu coffee premium yang kami miliki dari kafe kami. Kemudian juga kita menambahkan dua button ya, dua button. Button itu mengenai pesan sekarang dan juga lihat semua kopi atau menu. Nah, kemudian di pesan sekarang itu kami menggunakan button dengan kita memberikan warna yaitu warna biru dongker, kemudian dengan fontnya itu warna putih. Kemudian pada lihat semua kopi itu ketika diklik itu kita hanya memberikan aksen warnanya itu adalah warna transparan, jadi sama warnanya seperti cardnya itu warna coklat muda. Nah, selanjutnya di after ini pada menu ini kami juga menambahkan bagian search nih. Di search ini fungsinya itu untuk agar si customer ini nggak susah untuk mencari kategori, wah kita mau beli yang mana nih, misalkan kita mau beli latte nih, kan nggak mungkin itu customer harus scroll sampai ke bawah sampai nemuin si menu latte gitu. Makanya kita sediain lah menu search agar si customer itu lebih mudah menemukan produk tersebut. Kemudian pada samping sebelah kanannya juga kami membuat input atau combo box, yaitu tentang kategorinya nih. Kita kategorinya apa aja nih, kita balik nih di bagian kategorinya ada apa aja nih, itu mengenai semua kategori ataupun dari kategori si coffee atau menu yang kita miliki. Kemudian pada sebelah kanannya lagi kita bikin sama seperti combo box yang bisa kita pilih nih, urutannya sesuai dengan si abjad. Nah, kemudian kita coba nih, kita coba analisiskan atau kita coba uji coba nih di bagian cari coffee insertnya itu coba kita mencari latte. Nah, fungsinya ini biar kita lebih cepat nih si customernya, biar lebih enak. Kemudian kita klik button cari yang kita kasih warna biru dongker nih, sama kayak pesan sekarang dengan font size nya itu warnanya warna putih. Nah, kita coba cari nih apakah produk tersebut muncul. Nah, di sini udah muncul ya produknya, itu insertnya udah jalan, jadi si customer itu nggak bakal capek gitu buat scroll cari si produk tersebut yang kita punya nih. Nah, kita mau jelasin juga nih di bagian card ini yang kita cari latte ini mewakili dari beberapa card yang ada di menu yang sebelumnya. Jadi saya akan jelaskan langsung di sini saja tampilannya. Itu sama seperti sebelumnya di dashboard awal ya. Terdapat kategori identitas si produknya itu apa, kemudian dikasih sebelumnya dikasih kategori dan juga identitasnya. Di sini identitasnya itu non coffee karena identitasnya atau kategori itu adalah caramel latte. Jadi dia nggak termasuk coffee. Kemudian kita juga kasih tidak lupa kita kasih harganya nih. Harganya kita kasih font warnanya warna biru dongker. Kemudian kita nggak lupa kita tambahin nih si card tambah keranjang biar si customer itu lebih gampang gitu. Dimana pada button card keranjang ini kita kasih warna fontnya itu warna biru dongker. Kemudian dengan aksen font size-nya kita kasih warna putih, dan juga nggak lupa nih biar lebih identik atau biar lebih cantik lagi nih kita tambahin ikon si cardnya. Ikon cardnya itu warna putih. Nah, lalu selanjutnya saya mau menjelaskan mengenai dari about nih. Sebelum ke about, di sini saya agak sedikit lupa ya. Nah, di bagian menu ini, di bagian paling bawah juga kami menambahkan sebuah pagination nih. Di pagination ini jadi biar si customer tuh juga lebih mudah selain kita menambahkan insert. Nggak mungkin juga kan kalau misalkan kita punya input produk yang banyak tuh ya. Nah, terus kita harus scroll ke bawah gitu kan. Itu kan kayak capek gitu di tangan. Makanya kita tambahin pagination nih. Jadi biar dari pack 1 itu isinya apa aja, di pack 2 itu isinya aja. Jadi tinggal kita klik pagination 1, oh ini ada produknya ini aja, pagination 2 selanjutnya produknya ini aja gitu. Jadi biar lebih mudah. Nah, untuk selanjutnya saya menjelaskan mengenai after dari about. Nah, baik, di bagian after dari about ini sama seperti sebelumnya, kami sudah menyesuaikan dari warnanya. Kita mengambil coklat dengan gradasi maupun coklat tua dengan coklat muda maupun coklat tua dengan warna putih. Nah, di sini card pertama ini kita kasih tulisan dengan nama itu nggak lupa dengan about atau tentang blend coffee kami nih. Nah, dimana dengan aksen font size dengan warna putih. Kemudian di bawahnya itu mengenai kalimat setiap biji menceritakan sebuah perjalanan, itu kita kasih font size agak berbeda dengan yang di atas biar lebih kontras dan warnanya lebih nyambung gitu. Kita kasih warna font size-nya warna kuning. Nah, kemudian pada selanjutnya di bawahnya itu kita nggak lupa nih, karena ini kan tentang about, jadi kita isi visi kami sama misi kami, alias dari visi misi dari si coffee shop tersebut atau dari blend coffee kami. Nah, di sini juga dari visi kami itu kita kasih garis panjang ke bawah itu dengan warna coklat muda, dan juga berisikan visi kami dengan warna font size itu warna coklat. Kemudian berisikan kategori atau isi dari si visi kami. Kemudian pada yang misi kami dengan garis panjang warna coklat tua, kemudian berisikan beberapa misi dengan beberapa menu gitu. Nah, kemudian pada bagian bawah itu gak lupa nih, karena ada buat tentang bandlab yang juga gak bakal lupa kita tambahkan filosofi kopi kami nih. Filosofinya itu kita pakai font size warna coklat. Nah, isinya itu ada kualitas terbaik, sumber berkelanjutan, kalian barista, dan yang isinya itu tiap-tiap dari poin tersebut ada beberapa keterangannya nih. Nah, pada kualitas terbaiknya sama poin-poin pertama utamanya itu kita menggunakan font size-nya itu warna coklat. Nah, sedangkan untuk pada bagian identitas atau isi dari kategorinya itu kita pakainya itu warna coklat yang agak samar, coklat agak keabuan, mungkin bisa dibilang itu warna abu atau coklatan gitu. Kemudian pada bagian bawah itu kami tambahin juga nih siap mencoba kopi kami. Nah, sebelumnya itu pada filosofi kami itu kami tambahkan gradasan kartu warna bawahnya itu kita kasih warna coklat yang agak muda banget. Nah, kemudian baik lagi pada siap mencoba kopi kami itu kasih font size warna coklat, dan kita tambahin button warna coklat muda ya, coklat yang agak sedikit muda itu dengan tulisan font size-nya warna putih biar lebih ngeklop. Nah, tulisannya itu buat lihat menu lengkap, alias kalau misalnya kita klik nih ya, lihat menu lengkap itu dia akan balik ke bagian menu. Nah, kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagian navbar kontak nih. After navbar dari kontak ini tentu kontak ini kan dari customer itu saran dan kritik dari customer ke si nantinya ke kasir ataupun adminnya nih. Nah, di sini after tampilannya itu sama seperti sebelumnya, kita merubah atau merombak bagian UI-nya, kemudian kita merombak juga bagian warnanya. Kita tetap mengambil warnanya sesuai seperti yang sebelumnya, yaitu coklat tua, gradasi coklat muda ataupun dengan putih. Di sini pada kartu pertama hidupnya itu kami buat warnanya itu agak soft ya, coklatnya coklat soft gitu, coklat agak keputihan gitu. Kemudian dikasih
bold itu agak shadow di ujung atasnya itu dengan warna coklat. Kemudian di dalamnya berisikan hubungi kami dengan font size warna coklat. Kemudian dengan bertuliskan kami senang mendengarkan kritik dan saran dari Anda atau masukannya. Dan di bawahnya kami juga menambahkan afternya itu card. Ada 3 card nih. Yang pertama card untuk berisikan saran dan kritik dari customer. Yang kedua ada card informasi kontak. Kemudian yang terakhir itu ada card maps. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang card kirim pesan nih. Dimana di sini warnanya itu warna sama seperti yang di atas cardnya itu warna coklat muda sekali, yang isinya menggunakan kalimat kirim pesan untuk kami dengan warna font size warna coklat. Kemudian berisikan beberapa input, berisikan 3 input ya. Nah, di mana 3 input itu kita kasih warnanya warna putih. Dengan bagian-bagian input itu kami kasih poin-poin. Input tersebut tuh bagiannya untuk apa aja nih, ada nama lengkap, ada alamat email, subjek dan juga pesan Anda. Nah, di situ juga kami menggunakan font size warna coklat. Kemudian yang terakhir itu kita menggunakan button untuk mengirim si pesan tersebut. Kita menggunakan button dengan warna coklat tentunya agar gradasinya itu lebih masuk, dan kemudian kita menggunakan font size atau tulisan kiriman pesan menggunakan font size warna putih agar lebih masuk. Nah, kemudian pada card di atas sebelah kanan itu mengenai card informasi kontak, di mana kita menggunakan card dengan font size warnanya itu warna coklat muda banget ya. Nah, di mana di bagian card ini berisikan informasi kontak dengan font size warna itu coklat, kemudian berisikan jalan alamat dari si band Coffee kami, kemudian jam operasionalnya itu jam berapa aja sih, dan di sini ada 2 jam operasionalnya. Kemudian di card ini kita tambahin shadow di pada sebelah kirinya itu tipis, yaitu warna coklat. Kemudian pada card paling bawah itu kita tambahkan temukan kami, atau kita bisa cari nih si alamat coffee ini tanpa harus melihat di informasi kontak. Kita bisa nih lihat Gmaps-nya kalau misalkan kita belum pernah ke tempatnya, kita bisa langsung Gmap-nya aja nih, jadi biar kita naik motor tuh bisa lihat Gmap-nya gitu, jadi lebih gampang. Nah, di sini card background-nya juga ada tulisan temukan kami dengan font size warna coklat, dan background belakangnya itu cardnya dengan coklat putih ya, atau coklat tulang ya, warna putih tulang. Kemudian di sini kita coba fungsi ini, si bagian fungsi kontak ini ya. Nah, coba kita isikan nama lengkapnya itu Daviana, kemudian alamat emailnya itu daviana@gmail. Itu daviana@gmail. Kemudian subjeknya itu kita isi kita isi bebas aja, saran. Nah, pesannya kita isi tolong untuk pembuatannya atau pembuatan dari si produknya tolong dipercepat. Nah, kemudian kita klik button kirim pesan nih. Nah, maka nanti akan tampil nih pop-up alert yang berisikan bahwasanya pesan atau kritik dari kalian itu udah masuk ke bagian admin. Nah, selanjutnya aku mau jelasin bagian after dari card nih. Nah, di bagian card ini kita sudah rombak nih bagian tampilan cardnya. Kita punya 2 card. Nah, card yang pertama itu mengenai keranjang Anda kosong, di mana terdapat logo ikon keranjang. Nah, fungsinya nanti card ini itu dengan font card warnanya putih tulang dan shadow sedikit warna coklat muda. Nantinya fungsi card ini ketika nanti customer membeli barang produk dari menu, nantinya ketika tambah keranjang maka pesan tersebut akan muncul di keranjang belanja. Dan kemudian di sini pada card kedua itu mengenai ringkasan dari produk alias dari jumlah produk yang harus dibayar oleh si customer. Di sini ada cardnya itu tetap pakai card warna putih dengan shadow atas dengan warna coklat muda. Kemudian terdapat ringkasan pesan dengan font warna coklat, kemudian berisikan subtotal itemnya dengan harga berapa, dengan jumlahnya berapa, sesuai dengan harganya, langsung dihitung dengan harganya. Dari satu jumlah itu langsung hitung harganya. Kemudian terdapat juga pajaknya itu kita kasih 10%, sebesar 10%. Kemudian di bawahnya itu ada total akhir dari si produk pembelanjaannya. Kemudian di bawahnya kita tambahkan nih metode pembayarannya dengan font size aksennya warna coklat. Kemudian ada 3 button nih, 3 button itu isinya tuh paymentnya tuh pakai apa aja nih? Paymentnya di sini pakai transfer bank, COD dan juga e-wallet, baik e-wallet of GoPay dan maupun yang lainnya. Nah, kemudian ketika diklik dari button-button masing-masing itu, maka akan tampil warna agak putih tulang. Kemudian selanjutnya itu ada terdapat button proses pesanan check out. Nah, di sini kita tambahkan ikon yaitu dompet di sebelah kiri, kemudian dengan aksen warna coklat, kemudian buttonnya kita kasih warna juga coklat ketika kita klik. Nah, kemudian ada button atau link kembali ke lanjut belanja atau ke menu. Kita coba untuk aplikasikan dari si fungsi card ini ya. Kita coba lanjut belanja. Nah, kemudian di sini kita coba beli kopi tubruk nih. Kita tambahkan kopi tubruk. Nah, di sini maka sesuai tadi yang sebelum saya ini jelaskan ya. Di sini udah tampil nih pop-upnya bahwasanya produk tersebut berhasil kita tambahkan ke keranjang. Nah, produknya udah tampil nih di sini. Udah menampilkan gambar, keterangannya, harga satuannya berapa, kemudian ada juga tampil inputnya itu dia hanya membeli 1 produk, sebanyak 1 produk. Terus ada button update-nya itu kita pakai warna coklat dan juga tulisan fontnya dengan warna coklat tua biar kontras. Kemudian selanjutnya kita juga kasih jumlah harga produknya per itemnya. Nah, kita juga tambahin lagi nih di bagian sebelah kanan pojok itu adalah tong kosong atau tong sampah, alias kalau misalkan kita udah gak mau belanja kita bisa hapus nih. Nah, si tempat sampah ini kita kasih warna merah. Kenapa warna merah? Karena biar si aksennya tuh lebih nyampur dan lebih terlihat bahwasanya itu adalah untuk menghapus keranjang yang nantinya nggak dibutuhin lagi sama customer. Nah, selanjutnya kita coba aplikasikan nih ke bawah. Coba kita untuk bagian ringkasannya ini udah jelas ya, udah nampilin item totalnya. Terus kita udah dapat potongan pajaknya di sini, pajaknya kan 10% ya. Dapatnya 1.200 di potongannya dari 12. Nah, jadi total akhir dari penjumlahan per item sama pajaknya itu jadi 13,200. Kemudian di sini kita coba kasih metode pembayarannya itu coba kita pakai e-wallet aja deh. Kita klik e-wallet. Nah, di sini kan buttonnya udah muncul nih. Warnanya kan warna coklat muda, terus dikasih icon dompet warna coklat tua, terus ada tulisan proses pesanan check out itu dengan warna coklat. Nah, kita langsung coba klik aja nih pesan proses atau proses pesannya. Nah, di sini kita balik lagi sebelumnya. Kita coba kembali ke home.
Nah, sebelumnya saya belum menjelaskan satu card yang ada di home. Di home ini ada status pesanan. Status pesanan ini fungsinya untuk history pesanan customer. Nah, di sini cardnya itu pakai warna putih tulang yang isinya itu ada status pesanan dengan warna coklat, ada tulisan satu. Satu ini nanti menandakan bahwasanya customer ini udah beli berapa keranjang nih. Misalkan satu nih, tadi kan tulisannya satu. Terus ada tulisan pesan aktif, kemudian ada link nih, acak pesanan Anda. Nah, kalau kita klik nih, kita bakal balik ke history yang sebelumnya nih. Nah, kita bisa ambil nih yang pertama ada kopi tubruk nih. Kopi tubruk ini udah dibeli sama customer sebelumnya kan. Nah, di sini tampilan cardnya udah lebih modern. Di sini kami juga merombak bagian background belakangnya itu kita kasih gradasi biar lebih elegan gitu. Jadi kita kasih gradasi warnanya itu warna coklat tua dengan coklat muda. Kemudian pada cardnya kita sudah sesuaikan dari ukuran cardnya agar lebih minimal dan minimalis dan juga lebih elegan untuk dilihat. Dan ukuran kanan kirinya serta atas bawahnya itu udah sama. Kemudian di dalam card itu kita juga nampilin si foto profil atau foto dari si produknya, terus dari kategori produknya itu nama produknya apa, terus pembeliannya itu berapa per item. Kemudian juga berisikan total bayarnya itu berapa yang harus dibayar. Kemudian juga kami mengisikan transaksinya itu ada berapa aja nih transaksinya dari tanggal berapa sampai jam berapanya itu kita cantumin. Kemudian di bawahnya itu ada kayak button, itu button buat processing. Dimana customer itu bisa melihat prosesnya di sini dari produk yang dia pesan sekarang itu nanti bisa berubah jadi pending atau menunggu pembayaran, bisa juga nanti selesai, bisa juga sedang diproses. Nah, status itu nantinya akan dijelaskan oleh rekan saya di bagian admin. Untuk pengaplikasiannya itu nanti akan dijelaskan oleh rekan saya di bagian admin. Nah, untuk pembuktiannya itu pada fitur yang sudah berjalan nantinya akan seperti card sampingnya, itu prosesnya sudah selesai atau sudah komplit, udah diselesaikan oleh dari admin, maka si customer juga akan dengan statusnya itu selesai. Nah, kita balik lagi ke home. Baik, di bagian tampil home ini sudah saya jelaskan mengenai after dari tampilan UI dari pemrograman yang kami buat project kami mengenai Bandnet Coffee. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya mengenai after dari tampilan UI admin. Oke, baik, terima kasih. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian menu admin atau kasir. Pertama-tama kita login terlebih dahulu dengan akun admin atau kasir. Di sini kita masukkan emailnya, kemudian kita masuk passwordnya dan passwordnya sudah terdaftar sebelumnya. Oke, untuk di sini ini adalah menu tampilan awal pada dashboard admin atau kasir. Di mana di sini pada tampilan awal pada bagian atasnya ada navigasi menu atau navbar dengan logo secangkir kopi, kemudian ada tulisan Blend Lab Coffee, kemudian di sini juga ada tombol dashboard, produk, keranjang, dan juga pesan masuk atau pesan kontak. Nah, jika sebelumnya pada tampilan dashboard awal admin atau kasir ini itu cuma ada 2 tombol saja, di sini sekarang tersedia ada 4 card yang dimana 4 card ini bisa kita tekan dan bisa difungsikan sebagai navigation menu yang ada di atas ini. Jadi ketika kita pencet salah satu dari ini, maka kita akan otomatis pindah halaman dan navigation menu ini juga akan pindah. Jika di sini kan dashboard, nanti kalau misalnya kita tekan itu, nanti akan pindah ke yang lain, misalkan ke total produk, akan pindah ke produk and stock. Oke, di sini yang pertama-tama itu ada card, yakni total produk, atau kalau di yang sebelumnya itu adalah pengelolaan produk. Di sini total produk itu ditampilkan, di cardnya itu ada tampilan produknya ya, atau tampilan jumlah produk yang tersedia, kemudian juga ada presentasinya, presentasi produk baru, kemudian di sini juga ada logo atau icon kardus. Kemudian di sini ada pesanan tertunda yang dimana di sini tuh kalau di yang sebelumnya itu adalah kelola pesanan. Nah, sekarang itu diubah menjadi card bernama pesanan atau produk keranjang masuk gitu ya, kalau di atas navigation menu. Nah, di sini juga ada jumlah dari pesanan yang tertunda yang dimana di sini tuh kalau misalkan dari warnanya itu berwarna merah dan itu ada logo peringatan atau ikon peringatan kalau misalkan ada pesanan yang masuk. Kemudian di sini juga ada persentase dari pesanannya sendiri, ini sekitar 1,2%. Kemudian di sini ada penjualan bulanan, yang mana itu adalah card baru yang sebelumnya itu ditampil sebelumnya itu nggak pernah ada, dan ini tuh ditambahkan baru yang mana itu untuk memperlihatkan berapa total penjualan yang telah dicapai pada bulan ini. Di sini juga ditampilkan berapa banyak uang yang telah didapatkan, kemudian juga ada presentasinya juga. Lalu kemudian di sini ada pesan kotak masuk atau kalau di user itu yang tadinya sebelumnya sudah pernah dipraktekkan, di mana ini tuh akan menyimpan pesan yang sudah dikirimkan oleh customer atau user ke admin atau kasir seperti kritik dan saran dan lain-lain. Nah, kemudian di sini kita pencet saja di sini total produk dan saya akan menjelaskan mengenai produk dan stok. Di sini untuk tampilan produk dan stok atau pola produk ini sudah lebih baik dibandingkan sebelumnya, di mana kalau sebelumnya itu tampilannya itu masih terbatas, di mana masih belum ada gambar dan juga belum ada status. Nah, kalau sekarang sudah bisa menampilkan gambar dan juga sudah ada statusnya, di mana di sini statusnya itu tersedia dan juga ada tombol aksi yang sudah lebih interaktif dibandingkan sebelumnya. Kemudian di sini juga kita bisa menambahkan produk baru, di mana kita coba saja produk baru. Kita tambah produk baru. Nah, di tampilan tambah produk baru juga sudah berbeda dibandingkan sebelumnya, di mana di sini sudah ada tambahan yakni kategori produk, di mana kita bisa memilih dan menginput kategori dari produk yang akan kita tambahkan. Kemudian di sini juga sudah ada gambar produk, di mana kita bisa menambahkan gambar pada produk yang ingin ditambahkan. Nah, di sini kita akan implementasikan bagaimana sih cara biar kita bisa menambahkan produk. Misalkan di sini kita latte coffee, misalkan kita pilih latte dengan harga bisa 26. Nah, kira jumlah stoknya itu ada 23. Kemudian misalkan kita pilih cafe, coffee. Dan di sini kita masukkan gambarnya aja. Misalkan di sini saya pilih gambarnya. Ini dan gambarnya kita simpan produk. Nah, kemudian di sini latte akan tertambah di bagian ke paling atas dengan gambar produknya. Kemudian di sini juga sudah ada status dan juga stoknya sudah bertambah. Di sini juga untuk menu edit juga sama aja, sama seperti sebelumnya, tampilannya sudah diperbarui, di mana kita bisa mengedit misalkan kategori.
ataupun mengedit gambarnya. Misalnya di sini kita gambarnya ganti menjadi seperti ini, kemudian kita simpan perubahannya, nanti akan disimpan. Nah kemudian selanjutnya untuk selanjutnya saya akan masuk ke keranjang masuk. Nah untuk keranjang masuknya sendiri tampilannya sudah berbeda, dimana kalau sebelumnya itu pengelolaan user tidak seperti ini. Sekarang si pola pesanan ini tuh sudah lebih modern dan lebih bagus dibandingkan sebelumnya. Di sini sudah ada ikon gambar belanja dan juga sudah ada tulisan pola pesanan. Lalu di sini juga sudah lebih rapi dari segi tabelnya. Lalu kemudian juga sudah ada statusnya yang dimana kalau kita pilih statusnya processing pesanan, maka di sini statusnya akan berubah menjadi processing, dan status pesanan akan berhasil diperbarui, sehingga nanti user akan melihat statusnya itu sebagai processing atau kita sedang memproses pesanannya tersebut. Dan di menu dashboard juga pesanan tersebut sudah tidak ada yang tertunda, sehingga di sini angkanya berubah menjadi angka 0. Kemudian untuk berikutnya sendiri ada pengelolaan pesan dan kontak. Nah sebelumnya kan user atau customer itu sudah mengirimkan kita pesan atau kontak ini, dan nantinya akan masuk ke kelola pesan dan kontak ini. Nah di sini admin atau si bagian kasir ini bisa melihat pesan tersebut. Di sini ada nama pengirimnya dari Diana, kemudian di sini juga ada alamat emailnya, terus kemudian di sini juga ada subjek dan pesannya. Ini misalkan saran dan subjeknya saran, terus kemudian pesannya adalah tolong untuk pembuatan produk bisa dipercepat. Dan kemudian di sini juga ada tanggalnya, dan juga kita bisa menghapusnya jikalau kita ingin menghapusnya. Oke, untuk selanjutnya mungkin saya akan menjelaskan mengenai penjualan bulanan ini. Nah, penjualan bulanan ini ketika diklik, kita akan masuk ke tampilan halaman si laporan penjualan. Nah, di sini di laporan penjualan kita dapat melihat berapa sih total pendapatan yang telah kita terima di sini. Nah, di sini juga ada beberapa seperti ID, kemudian tanggal, kemudian ada nama pelanggannya, lalu juga ada total pembayaran dan juga statusnya. Nah, untuk bisa masuk ke dalam si laporan penjualan ini, status dari pesanan itu harus komplit sehingga bisa masuk ke si penjualan bulanan. Kalau kita contohkan saja, misalkan di sini tadi pesanan yang tadi kita selesaikan dan statusnya sudah menjadi selesai atau komplit, maka pada bagian penjualan bulanan ini dia akan langsung masuk ke sini dan kita bisa langsung melihatnya di sini dari tanggalnya, kemudian total pembayarannya dan juga dari statusnya. Selain itu, pada laporan penjualan ini juga kita bisa mendownloadnya sehingga si laporan penjualan itu bisa dibuat dalam bentuk data fisiknya jika mau. Oke, sebentar. Sini saya akan coba tampilkan terlebih dahulu. Ketika kita sudah berhasil mendownloadnya, kita tinggal masuk ke sini, maka akan otomatis sudah ada template-nya. Jadi kita tinggal print ataupun melihat laporannya seperti ini. Mungkin yang bisa saya presentasikan hanya itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.